Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini saya akan mereview sebuah obeng cordless atau screwdriver cordless atau obeng yang menggunakan baterai. Mereknya adalah Tip Top. Ini untuk kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini saja ya. Lalu di sini ada keterangan untuk merek, lalu fitur dan juga kelengkapan di dalam paket pembeliannya. Oh ya, ini di marketplace online harganya 180.000. Kalau kalian datang juga ke toko Teknikmat harganya sama. Ini kemarin saya dikasih ya, sebagai merchandise waktu saya datang ke sana. Oke lah ya, kita langsung unboxing aja. Oke, sekarang kita langsung saja unboxing ya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan di paket pembelian. Di dalam dusnya kita mendapatkan box plastik ya ini ya. Untuk box plastiknya ini ya terlihat lumayan premium ya. Untuk harga 180.000 ya oke lah. Lalu di sini ini adalah manual book atau petunjuk penggunaan, masih berbahasa Inggris. Berikutnya di sini kita mendapatkan bit obeng plus minus ya yang panjang. Selanjutnya mendapatkan obeng, ini ada PH1, PH2, minus 5 dan 6. Lalu ini adalah kabel chargernya. Jadi ini baterainya baterai tanam ya, tidak bisa dilepas-lepas, menggunakan micro USB. Dan terakhir unit obeng cordlessnya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Bentuknya mirip-mirip dengan obeng konvensional ya, cuman ini ada fitur-fitur yang membuatnya keren aja. Udah ya, nggak ada apa-apa lagi. Untuk build quality, bit obengnya ini nanti kita akan uji saja ya bagaimana kualitasnya. Kalau dilihat seperti ini ya nggak ketahuan ya. Dan untuk obengnya ya langsung saja, ini obengnya ini karet loh. Yang kuning ini semuanya adalah grip karet. Jadi ini lumayan nyaman di tangan kita. Untuk tangannya yang suka berkeringat ini cocok sekali ya. Dan untuk material bahan karetnya ini juga ya lumayan bagus. Selanjutnya untuk tombol-tombolnya ini juga bahannya dari karet. Dan ini juga karet ya. Dan untuk yang warna abu-abu ini adalah plastik biasa. Untuk plastiknya juga terlihat bagus. Dan caknya ini dari logam. Untuk caknya bentuknya mirip dengan cak dari impact driver ya. Untuk finishingnya juga ini lumayan rapih lah ya. Tidak ada plastik yang melebar-lebar dan renggang-renggang. Untuk tulisan tip topnya ini di print ya. Ya oke lah, untuk build quality lumayan mantap. Untuk fitur utamanya yang pasti ini adalah cordless, jadi bisa digunakan menggunakan tenaga baterai dan juga manual. Lalu di sini ada tombol untuk reverse and forward atau putaran kanan dan putaran kiri untuk mengeratkan dan melonggarkan. Selanjutnya di sini ada LED light untuk menerangi kita pada saat kita bekerja. Lalu untuk caknya ini sudah quick release seperti cak impact driver. Pengaplikasiannya kurang lebih sama dengan cak impact driver ya. Ditarik seperti ini untuk memasukkan bit obeng. Dan untuk melepasnya kurang lebih dengan cara yang sama. Kalau saya sih memang terus terang lebih suka model yang seperti ini daripada model magnet. Karena kalau magnet itu bisa lepas-lepas bit obengnya. Sementara kalau yang seperti ini ya tidak bisa lepas ya. Sudah erat dia pengunciannya. Dan apabila saat kita gunakan bekerja baterainya habis, obeng ini bisa digunakan dengan manual ya, atau seperti obeng biasa. Oke, sebelum kita uji performa, saya cas dulu baterainya sampai penuh menggunakan USB dari paket pembelian. Dan untuk waktu pengecasan dia ngeklaimnya 3 jam ya teman-teman ya. Memang kalau yang seperti ini lama. Di sini juga untuk spesifikasinya, untuk input dari micro USB-nya adalah 5 volt dan untuk outputnya adalah 4,2 volt. No loss speed-nya di angka 250 rpm dan torsinya di 3 Nm. Untuk baterainya adalah Li-ion 1500 mAh. Untuk pengecasannya itu waktunya 2-3 jam. Dan untuk fungsinya bisa otomatis dan manual. Oke, untuk baterainya sudah terisi penuh, lampu indikatornya sudah tidak menyala lagi. Sekarang kita akan uji untuk RPM-nya. Sebelum muncul pertanyaan apakah pada saat dicas bisa digunakan, saya langsung jawab aja ya. Ini tidak bisa digunakan pada saat dicas ya. Ya, untuk RPM-nya adalah di angka 290 RPM.
Oke, sekarang saya akan menyekrup menggunakan bit obeng yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ini medianya adalah kayu mahoni. Saya menyekrup menggunakan skrup dengan berbagai ukuran ya, yang biasa kita gunakan. Yang pertama ini adalah ukuran 1/4. Kita lihat ya, apakah mampu atau tidak menyekrup pada kayu mahoni tanpa pre-drilling. Ya, menyekrup tanpa pre-drilling ini nggak mampu ya teman-teman ya, nggak kuat torsinya. Kalau diputar dengan tenaga manual bisa, nih seperti ini nih kurang lebih. Bentuk dari obengnya ini mungkin salah satu yang menjadi plusnya ya menurut saya ya. Alasannya karena pada saat kita gunakan sebagai obeng manual, untuk gripnya itu enak ya. Karena bentuknya seperti obeng konvensional. Dan untuk kualitas dari bit obengnya ini saya rasa sih lumayan juga ya. Tidak ada cacat-cacat nih. Masih utuh semuanya, tidak ada lecet. Dan sekarang kita akan coba dengan pre-drilling ya, atau di bore terlebih dahulu. Bagaimana performanya, apakah mampu atau tidak. Di sini saya menggunakan skrup dengan ukuran 2 inci, panjangnya adalah 2 inci. Ya, nggak mampu ya teman-teman ya, untuk torsinya nggak mampu memasukkan skrup secara keseluruhan. Sekarang saya akan coba dengan skrup yang lebih pendek ya, ukuran 1/4. Untuk ukuran 1/4 bisa masuk secara keseluruhan ya. Oke, sudah disaksikan tadi bersama-sama bagaimana ulasan singkat saya mengenai screwdriver cordless dari Tip Top ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan, ini pendapat pribadi saya mengenai obeng ini ya. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda, jangan dijadikan pertentangan, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, kita bicara plus minus dari obeng ini dulu ya. Untuk plusnya yang pertama, dia ergonomis. Bentuknya ini seperti obeng pada umumnya. Jadi pada saat baterainya sudah habis, kita bisa gunakan secara manual dengan enak ya. Karena bentuknya itu seperti obeng biasa. Plus berikutnya menurut saya adalah caknya. Sistem pengunciannya seperti impact driver ya. Ini saya suka and feel seperti ini. Kalau dibandingkan dengan yang magnet, ya ini lebih praktis ya, lebih enak digunakan. Kalau menggunakan magnet apabila bit obengnya itu stuck di kepala skrup, itu akan ngikut, ya ribet ya, nambah waktu kerja lagi. Yang menjadi minus menurut saya yang pertama adalah torsinya. Saya rasa torsinya kurang. Lalu untuk harganya agak sedikit mahal ya teman-teman ya. Kalau dibanderol di bawah harga 150.000 saya rasa masih oke. Ini harganya 180.000, saya rasa sih agak kemahalan. Dan untuk kesimpulannya, fitur otomatiknya ini ya hanya bisa digunakan untuk kerja-kerja ringan, tidak cocok untuk kerja-kerja berat. Kalau mau kerja berat menggunakan obeng ini, gunakan tenaga kita sendiri. Dan worth it apa tidak untuk dibeli, saya rasa sih ya ini kurang worth it ya teman-teman ya, dengan harga 180.000-nya itu. Mengingat ada kompetitor merek Benz itu harganya hanya 115.000. Untuk merek Benchworks sendiri sih saya belum pernah pakai ya, tetapi kalau kita lihat reviewnya di YouTube, ya lumayan bagus juga dengan harga 115.000. Ya kalau saya boleh kasih saran sih, Tip Top turunin harga lah. 150.000 saya rasa sudah oke, tetapi kalau mendekati 200.000, ya kurang worth it menurut saya. Dan jika kita bandingkan dengan DCK yang harganya 300.000 ini, hanya tinggal nambah 120.000 ya. Ini pada DCK kita mendapatkan fitur yang lebih melimpah, lalu build quality yang lebih premium, dan yang terakhir performanya lebih oke. Ya pada intinya Tip Top ini bukan obeng yang jelek ya teman-teman ya, tetap obeng yang bagus tetapi harganya agak sedikit kemahalan. Oke, jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.